Hai, selamat datang di YouTube channel aku. Kali ini aku akan menceritakan salah satu cerita horor koasku, tapi bukan dari ceritaku, melainkan pengalaman dari subscriber aku yang telah mengirimkan ceritanya melalui email. Sebelumnya, hari ini aku tidak akan menceritakan sendiri karena aku akan ditemani oleh adik aku. Hai, nama aku Vina. Oke, nanti Instagramnya ada di bawah sini ya guys, buat kalian yang mau tahu dan kenal. Oke, hari ini aku tidak akan menceritakan cerita aku yang sudah aku tadi bilang tadi di awal video, bahwa aku akan menceritakan cerita dari subscriber aku yang udah kirim ceritanya melalui email. Mari kita mulai dari sini. Jadi untuk cerita pertama ini datang dari namanya @aditganu. Judulnya adalah Bayi Diculik Kuntilanak. Sering sih denger ceritanya nggak sih? Tapi coba kita denger ya kali ini. Cerita ini merupakan cerita horor koasku saat aku menjalani stase anak di sebuah kota di Jawa Tengah, tepatnya di selatan Kabupaten Semarang. Malam itu aku kebagian jaga bangsal, jadi jatuhnya sama jaga bangsal juga guys ya. Gak ada yang aneh selain ya memang aku harus menjalani tugasku saat jaga bangsal. Setelah keliling semua pasien dan menulis di buku laporan, aku sempetin untuk bertemu dengan temanku di ruangan lain, berbincang sebentar sambil menghabiskan waktu malam. Jadi cerita tentang jaga malam ya, pas lagi malam-malamnya gitu. Kebetulan temanku ini sedang berjaga di ruang bayi, atau biasa orang bisa sebut itu ruang perinatal atau ruang neonatal. Jadi buat yang nggak tahu, ruangan bayi atau perinatal maupun neonatal itu untuk khusus bayi-bayi di bawah 28 hari. Jadi kalau setelah 28 hari itu dia biasanya pindahnya ke bangsal anak, udah nggak bisa lagi di ruangan itu. Oke? Ya benar, isinya untuk bayi yang usianya kurang dari 28 hari. Setiap malam selalu terdengar suara tangisan bayi yang saling bersaut-sautan. Karena biasanya kalau udah ada satu bayi yang nangis, itu bayi-bayi yang lain juga akan ikut. Dan itu biasa banget ya, kayak gitu. Itu wajar banget sih. Maksudnya kalau udah ada satu yang nangis tuh yang lain juga pasti akan ke distract gitu loh, bangun, berisik, nangis. Padahal nggak haus dan nggak lapar. Berisik mungkin ya. Mungkin berisik aja kan. Saat sedang berbincang, jadi ceritanya si penulis cerita ini sedang berbincang dengan temannya, oke? Tiba-tiba temanku bilang, lihat deh, itu ada orang pakai baju putih, rambutnya panjang dan melayang ke arah ruangan bayi. Jadi dia ke arah menembus ke arah ruangan bayi dan kakinya melayang. Terus dijawablah sama si penulis ini, mana ada, salah lihat kali. Oke, itu biasanya hal yang selalu dijawab sama orang-orang kayak yang nggak percaya, Supaya nggak takut. lebih ke nggak takut sih mungkin ya sebenarnya. Oke. Terus dijawab lagi sama temennya, mungkin kali ya. Jadi mereka berdua nih berusaha untuk meyakinkan diri sendiri ya, positive thinking bahwa ya udahlah salah lihat dan gak ada apa-apa. Kebetulan itu memang sudah larut malam. Setelah kita berbincang, akhirnya kita kembali ke ruangan masing-masing. Oke, jadi yang satu balik ke ruang perinatal atau neonatus tadi, yang satu lagi balik ke bangsalnya. Jadi mereka kan tidurnya masing-masing. Dan keesokan harinya ada kehebohan di rumah sakit karena ada salah satu bayi yang hilang dari ruangan bayi. Sampai saat ini aku sudah selesai koas dan menjadi dokter pun, teka-teki itu masih belum terpecahkan. Apakah mungkin dia pelakunya? Jadi ceritanya nggak tahu sih sampai sekarang sebenarnya bayinya udah ketemu atau belum, karena nggak diceritain lagi di sini. Cuman intinya jadi sebuah pertanyaan sih. Cerita ini kayaknya maksudnya ada bayi yang baru dilahirkan dan terus hilang gitu. Heboh satu rumah sakit karena ada bayi yang hilang. Jadi gimana nih menurut kayak cerita-cerita kayak gini sebenarnya tuh kayak ternyata ada loh kenyataan-kenyataan yang memang menurut kita tadinya adalah hal yang gak mungkin terjadi, tapi ternyata bisa terjadi di dunia nyata. Dan bahkan ini dialami oleh salah satu teman kita yang udah mengirimkan ceritanya. Lebih ke percaya, masih percaya nggak percaya sih. Soalnya belum tentu juga diambil sama dia, tapi nggak tahu juga ya kemana ya. Bahkan kita juga nggak tahu sih sampai sekarang itu bayi udah ketemu atau belum.
Ya kita harapkan aja dan kita doakan sebenarnya semoga setelah hari esoknya itu bayinya ketemu. Cuman di sini disampaikan sih sampai saat ini dan selesai koas pun dan aku menjadi dokter, teka-teki itu masih belum terpecahkan. Dari kalimat ini tuh kesannya kayak sampai detik ini bayinya juga masih belum ketemu. Kemana dia? Ini adalah salah satu cerita yang masuk ke dalam email kita buat kalian tenaga medis maupun para medis yang punya cerita mengenai pengalaman horor koas, PKL, magang atau apapun yang berhubungan dengan rumah sakit atau yang di luar rumah sakit juga boleh sih. Kalian boleh kirim cerita kalian ke email di bawah ini dan jangan lupa Like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian semua.